Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayrinda Safira dan sahabat saya Wafik Al-Zahra. Kami dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Kami dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu pernikahan dalam Islam. Kita akan menjelaskan mulai dari pengertiannya, hukum, syarat, dan rukun. Rukunnya itu apa aja. Selain itu tujuannya juga apa. Emangnya kita bahas itu aja ya? Enggak kok, kita juga bahas apa itu talak. Selain itu kita juga melihat apa kedudukannya di dalam Islam dan juga jenis-jenis talak. Wah, seru banget pembahasannya. Makanya tonton sampai habis video kami. Pernikahan dalam Islam adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya sebuah ikatan kontrak antara dua individu, tetapi juga untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan hukum pernikahan dalam Islam telah diatur oleh syariat. Hukum dari menikah memiliki kategori berdasarkan situasi dan kondisi dari seorang yang akan menikah. Tidak semua kondisi mewajibkan adanya pernikahan. Hukum pernikahan dalam Islam bagi yang sudah memiliki kemampuan secara finansial dan fisik, maka hukumnya adalah wajib. Bagi seseorang yang mampu menikah dan tidak khawatir jatuh dalam perbuatan zina, maka menikah disunahkan. Pernikahan bisa menjadi makruh jika seorang muslim tidak dapat memberikan nafkah atau perhatian yang cukup kepada pasangannya. Hukum pernikahan bisa menjadi mubah ketika seorang muslim tidak memiliki alasan yang kuat untuk tidak menikah. Yang kelima, kondisi haram ditujukan bagi seorang yang menikahi dengan melanggar syariat Islam. Dirinya tidak memiliki kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan pernikahan, misalnya menikahi mahram atau keluarga dekat, dan menikah dengan tujuan melakukan penipuan atau eksploitasi. Dalam agama Islam ada syarat-syarat utama yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah secara syariat. Yang pertama, mempelai pria dan wanita harus beragama Islam, tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan. Yang ketiga, calon pengantin wanita tidak dalam masa iddah. Yang keempat, tidak sedang melakukan ibadah umroh dan ibadah haji. Dan yang kelima, bukan merupakan saudara sepersusuan. Yang kedua, adanya ijab kabul. Yang ketiga, adanya wali nikah. Wali nikah biasanya adalah ayah dari mempelai wanita. Yang keempat, adanya saksi. Kehadiran saksi yang memastikan bahwa ijab kabul telah dilakukan dengan benar. Dan yang kelima, ada mahar pernikahan. Mahar pernikahan adalah pemberian harta kepada pihak mempelai wanita sebagai simbol tanggung jawab seorang suami. Talak berarti perceraian atau pelepasan ikatan pernikahan antara suami dan istri dengan ucapan tertentu dari pihak suami. Dalam hukum Islam, talak adalah hak yang diberikan kepada suami untuk mengakhiri pernikahan apabila hubungan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Talak bukanlah sesuatu yang disukai, karena Islam mengajarkan agar pernikahan dijaga sebaik mungkin. Namun, jika keadaan rumah tangga sudah menimbulkan mudarat yang lebih besar, seperti pertengkaran terus-menerus, kekerasan, atau hilangnya rasa hormat, maka talak diperbolehkan sebagai jalan terakhir. Berdasarkan hukum dan kedudukannya dalam Islam, hukum talak dalam Islam tidak bersifat tunggal. Artinya bisa berbeda tergantung pada situasi dan alasan dibaliknya. Para ulama fikih menjelaskan bahwa talak memiliki beberapa hukum. Yang pertama, wajib. Jika hubungan suami istri sudah tidak mungkin dipertahankan,
Misalnya istri meninggalkan kewajiban agama atau hubungan menyebabkan dosa dan keburukan yang terus berlanjut. Dalam keadaan ini, talak menjadi wajib untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Yang kedua, haram. Jika suami menjatuhkan talak tanpa alasan yang jelas, sekadar mengikuti hawa nafsu atau hanya karena emosi sesaat, talak seperti ini dilarang karena menimbulkan penderitaan tanpa alasan yang dibenarkan. Yang ketiga, makruh. Talak juga bisa menjadi makruh jika dilakukan hanya karena hal yang sepele. Misalnya karena perbedaan kecil dalam pendapat atau kesalahan kecil istri. Meskipun sah secara hukum, namun hal ini tidak disukai oleh Allah karena merusak keharmonisan keluarga. Yang keempat, mubah. Dalam situasi ini, di mana hubungan suami istri sudah renggang dan tidak bisa harmonis lagi, akan tetapi adanya pelanggaran syariat, maka talak diperbolehkan. Ini biasanya terjadi ketika masing-masing pihak sepakat bahwa perpisahan adalah jalan terakhir atau jalan yang terbaik. Yang kelima, sunnah. Jika hubungan rumah tangga sudah benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi dan segala upaya untuk berdamai telah gagal, maka talak menjadi sunnah agar kedua belah pihak bisa hidup dengan tenang tanpa pertengkaran. Berdasarkan kedudukannya, talak dalam Islam pada dasarnya adalah solusi terakhir. Talak tidak boleh dijadikan alat ancaman, mainan, atau digunakan sembarangan. Seorang suami harus berpikir matang, mempertimbangkan akibatnya, dan melakukan sesuai aturan syariat. Berdasarkan hak rujuknya, talak dibagi menjadi dua. Yang pertama ada talak raj'i, yaitu talak yang masih dapat dirujuk atau kembali selama istri masih dalam masa iddah. Biasanya ini terjadi pada talak pertama atau talak kedua. Yang kedua ada talak bain, yaitu talak yang tidak bisa dirujuk kembali, kecuali dengan akad nikah yang baru. Talak bain dibagi menjadi dua, yaitu ada bain sugro atau kecil dan bain kubro yang besar. Yang pertama ada talak bain sugro kecil, yaitu talak yang dijatuhkan sebelum hubungan suami istri terjadi. Yang kedua ada talak bain kubro atau besar, yaitu talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya. Setelah talak ini, suami tidak bisa kembali kepada mantan istrinya. Berdasarkan cara pengucapannya, yang pertama ada talak syar'i, yaitu dengan jelas. Talak yang diucapkan dengan kata-kata yang secara langsung bermakna cerai, misalnya seperti aku ceraikan kamu. Talak ini sah tanpa perlu niat tambahan karena maknanya sudah jelas. Yang kedua ada talak kinayah atau sindiran. Talak yang diucapkan dengan kata-kata tidak langsung, misalnya seperti pergilah dari rumahku atau kita pisah aja. Nah, talak ini baru dianggap sah bila diiringi dengan niat suami untuk benar-benar menceraikan. Cukup sekian video dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Hidup sepi tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.